Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Latifah, mahasiswi semester 6 dari Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta. Dengan program studi Pendidikan Agama Islam, video ini saya buat sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran. Dengan dosen pengampu Ibu Farida, SPDI, MSI. Sebelum kita mulai, aku pengen nanya nih ke kalian. Kira-kira kalian pernah nggak sih lagi belajar di kelas, tapi kayak ini tuh lagi belajar apa sih? Materinya nggak jelas, gurunya menjelaskan begitu saja, dan kita sebagai siswanya bingung. Nah, ternyata masalah itu bukan karena siswanya aja loh, tapi bisa jadi karena pembelajaran itu gak direncanakan dengan baik. Makanya, di video ini, aku mau bahas kenapa sih mahasiswa, apalagi calon guru, itu penting banget belajar tentang perencanaan dan desain pembelajaran. Jadi gini, perencanaan pembelajaran adalah proses kita menyusun kegiatan belajar sebelum kita mengajar. Sedangkan desain pembelajaran itu adalah cara kita untuk merancang supaya pembelajaran bisa dipahami dengan mudah dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Gampangnya, perencanaan itu kayak kita bikin to-do list. Sedangkan desain itu cara kita mengerjakan to-do list itu dengan berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Kenapa mahasiswa atau calon guru itu penting belajar tentang perencanaan dan desain pembelajaran? Yang pertama, supaya pembelajaran itu punya arah. Coba bayangkan, kalau guru masuk kelas tanpa rencana, pasti mengajar atau menjelaskan materinya bakal ngalir aja, tanpa tujuan yang jelas. Padahal, dalam pembelajaran itu ada tahap-tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai revisi. Jadi, kalau nggak direncanakan, semuanya jadi nggak maksimal. Yang kedua, supaya tujuan pembelajaran tercapai, dalam perencanaan kita menentukan materi, metode, media, sampai penilaian. Jadi, bukan sekedar mengajarkan materi pembelajaran, tapi benar-benar memastikan siswa itu paham. Yang ketiga, biar pembelajaran itu enggak membosankan, kalau desainnya bagus, guru bisa pakai berbagai cara, seperti diskusi, video, bahkan game. Hasilnya, siswa jadi lebih aktif dan gak gampang ngantuk. Yang keempat, membantu guru memahami kondisi siswa, karena setiap siswa itu unik atau berbeda-beda. Ada yang cepat paham, ada yang butuh waktu, ada yang semangat, ada juga yang kurang motivasi. Nah, di sini penting banget guru memahami faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, seperti kondisi fisik, minat, motivasi, bahkan lingkungan, baik keluarga maupun di sekolah. Dengan perencanaan yang baik, guru bisa menyesuaikan cara mengajarnya. Yang kelima, perencanaan dan desain pembelajaran itu bikin kita jadi guru yang profesional. Guru itu bukan cuma orang yang berdiri di depan kelas dan mengajarkan materi saja. Tapi guru itu adalah seseorang yang merancang pembelajaran supaya siswa benar-benar belajar. Makanya, kita sebagai mahasiswa atau calon guru, kita harus mulai belajar dari sekarang. Dan yang terakhir, perencanaan itu membantu kita
untuk evaluasi dan memperbaiki pembelajaran. Misalnya, kalau ternyata banyak siswa yang nggak paham, berarti kita harus introspeksi diri kita. Apakah metode yang kita ajarkan itu kurang tepat, atau penyampaiannya yang kurang jelas? Dari situ, kita bisa melakukan evaluasi atau revisi supaya pembelajaran berikutnya lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa perencanaan dan desain pembelajaran itu sangat penting karena membuat proses belajar dengan terarah, efektif, menarik, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, memahami teori belajar seperti behavioristik, kognitif, dan konstruktivisme juga membantu kita dalam menentukan cara mengajar yang tepat sesuai dengan bagaimana siswa belajar atau sesuai dengan karakter siswa. Artinya, perencanaan dan desain pembelajaran ini bukan sekedar teori saja, tapi benar-benar menjadi kunci utama bagi kita untuk menjadi guru yang profesional dan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, itu penjelasan tentang pentingnya perencanaan dan desain pembelajaran. Jadi, mulai sekarang kita harus sadar bahwa menjadi guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga merancang pembelajaran dengan lebih baik, karena disitulah kualitas belajar siswa ditentukan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan video ini. Semoga dapat memberikan manfaat, menambah pemahaman kita, dan bisa kita terapkan ke depannya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak apa yang sudah dipaparkan atau dijelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.